Kecelakaan maut terjadi di Jalinsum, Desa Karangbaru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Batubara, Sumatera Utara. Diduga hendak mendahului, sebuah truk tronton dari arah Medan menuju Rantau Parapat melaju kencang, menabrak bahkan menyeret pickup yang tepat berada di depannya dari arah berlawanan. Akibat benturan hebat ini, satu sopir dan dua penumpang pickup mengalami luka parah akibat terjepit dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sementara penumpang pickup lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Akibat terseret dalam posisi mundur dan tak terkendali, akhirnya pickup ini pun menabrak dua unit mobil yang berada di belakangnya secara beruntun. Tak ada korban jiwa pada kejadian susulan ini, namun minibus ringsek pada bagian depan dan belakang. Saat di mobil truk tersebut ada kita temukan sisa-sisa daripada kita duga narkoba jenis sabu-sabu. Nanti untuk lanjutnya akan kita lakukan pengembangan, kita lakukan tes urin terhadap si pengemudi mobil tersebut. Lalu telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tepatnya di dekat perlintasan kereta api Petatal antara satu unit mobil truk yang datang dari arah Medan menuju Kisaran kontra satu unit mobil pickup yang datang dari arah Kisaran menuju Medan, di mana mobil truk tersebut mendahului kendaraan tanpa memperhatikan kendaraan dari depannya. Pasca kecelakaan ini, tidak hanya itu, polisi juga menemukan bom atau alat hisap sabu yang sudah dimodifikasi dan dua buah kaca pirek ditemukan di bawah bangku supir truk tronton. Atas temuan ini diduga bahwa pengemudi truk tronton dalam pengaruh narkoba. Dari Batubara, Fadli PLK, Ainus melaporkan. Bang, dapat di mana tadi, Bang? Sebuah sepeda motor tersangkut di bagian belakang truk molen yang sedang berhenti di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Pemotor yang masih remaja ini tewas dengan luka parah di bagian kepala usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk tersebut. Evakuasi pun berlangsung dramatis di tengah guyuran hujan. Lagi mogok, ada masuk itu ya, montir segala lagi betul. Oh, lagi dibenerin. Nah, terus kondisi macet atau gimana, Pak? Ya, enggak macet. Oh, nggak macet. Hujan besar gitu. Ya ditabrak, Mas. Oh, dia tuh ngebut apa gimana, Pak? Ngebut mungkin. Oh, si korban yang ngebut. Identitas korban belum diketahui, namun usia diperkirakan belasan tahun. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara itu, sopir truk diamankan ke Polsek Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Selasa kemarin mengakibatkan longsor di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan. 2 orang warga tewas tertimbun dalam peristiwa tersebut. Dan longsor yang terjadi pada malam tadi ini terjadi di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan mengakibatkan 6 rumah warga di RT 7 RW 4. Longsor setinggi 30 meter terjadi malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. 13 korban berhasil dievakuasi, 2 orang warga meninggal dunia sementara 4 orang belum ditemukan. Saat ini tim SAR Gabungan Kota Bogor masih mengevakuasi tanah longsor yang berada di bawah landasan tanah bantalan rel kereta Bogor Sukabumi di Kampung Baru, Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor. Tanah longsor terjadi akibat guyuran hujan yang terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari. Akibatnya 3 rumah tertimbun tanah longsor, 2 dari 17 penghuni rumah meninggal dunia. Sedangkan 11 luka-luka dan 4 orang masih tertimbun. Pemkot bersama jajaran Forkopimda hari ini mungkin juga akan melihat kondisi korban ya di rumah sakit dan juga kita akan memberikan bantuan-bantuan seperlunya yang akan bisa meringankan dulu ya di tahapan darurat ini kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih khususnya ini TNI dan Polri sejak tadi malam ya. Saya sendiri baru lihat informasinya tadi subuh. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita sama-sama menanggulangi dan mencari korban mudah-mudahan. Dan pemirsa, kini kita menuju Bogor, Jawa Barat. Ada rekan kami Giselia Nurrahma di Kampung Empang, Bogor. Selamat siang Giselia, bagaimana proses evakuasi yang dilaksanakan di sana pasca terjadi longsor pada dini hari tadi?
Ya, selamat siang Gede, Deta dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, di mana terjadi longsor di kawasan ini pada sekitar pukul 11 malam pada hari Selasa kemarin. Di mana pada longsor ini menimpa 6 rumah warga yang di dalamnya terdapat 17 orang. Dari 17 orang yang tertimbun, 11 orang berhasil diselamatkan, 2 orang meninggal dunia, yakni diantaranya 1 orang dewasa dan 1 balita, sementara 4 orang sisanya masih dalam proses evakuasi atau dalam proses pencarian. Pemirsa, rumah-rumah yang tertimbun longsor ini berada di antara tebing rel kereta api jalur Sukabumi Bogor dan juga aliran Sungai Cisadene dan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4. Pemirsa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor mengatakan diduga penyebab dari longsor ini adalah akibat dari curah hujan yang tinggi dan juga kondisi tanah yang tidak stabil. Dan pemirsa, dampak dari peristiwa ini terdapat 6 rumah warga yang mengalami rusak berat, satu tempat ibadah yang juga mengalami rusak berat, dan akses jalur kereta api Bogor Sukabumi yang menggantung sepanjang 15 hingga 20 meter. Dan pemirsa, saat ini terlihat di belakang saya bahwa proses evakuasi masih terus dilakukan hingga saat ini oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, TNI, Polri, Damkar, SAR gabungan dan juga relawan kemanusiaan. Dan saat ini terlihat proses evakuasi dilakukan secara manual karena memang kondisi jalan yang tidak memungkinkan petugas untuk masuk alat-alat berat ataupun alat-alat khusus lainnya. Dan saat ini juga terlihat sejumlah petugas juga nampak sedang mencari titik-titik yang diduga menjadi lokasi dari warga yang tertimbun di dalam longsor ini. Kembali ke Anda, Gede. Baik, Gisel. Untuk warga yang berada di sekitar rumah yang tertimbun longsor itu, apakah juga turut dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi adanya longsor susulan? Dan mereka akan mengukur apakah tempat ini sebenarnya cukup layak untuk dijadikan pemukiman. Dan selanjutnya mereka juga akan membicarakan ataupun... Ya, baik, untuk warga-warga yang ada di sini, kami melihat masih ada beberapa warga yang memang masih bertahan di dalam rumahnya masing-masing dikarenakan ada beberapa rumah yang tidak terdampak dalam longsor ini. Namun 6 rumah warga yang terdampak longsor ini, warga atau orang yang berhasil dievakuasi saat ini berada di hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor, yakni di Rusunawa Cibuluh atau Rusunawa Menteng. Dan juga pemirsa, terdapat bantuan logistik berupa sembako yang saat ini sementara ada di balai warga, terutama khususnya untuk RT 7 RW 4 Kampung Sirnasari begitu, Gede. Baik. Untuk 4 warga yang masih dievakuasi, apakah sudah berhasil diselamatkan untuk pagi ini? Ya, saat ini memang masih terdapat 4 orang atau 4 korban yang diduga masih tertimbun di dalam longsoran material ini, yakni diantaranya 2 orang dewasa yang berusia 65 dan 50 tahun dan 2 orang anak yang berusia 5 tahun dan 8 bulan. Dan saat ini kami juga memantau, kami belum melihat tanda-tanda adanya penemuan dari korban yang tertimbun di longsoran saat ini. Dan hingga saat ini kami dan juga warga maupun tim yang ada di sini masih terus mencari atau melakukan evakuasi terhadap para korban yang belum ditemukan saat ini. Iya. Gisel, dari pengamatan Anda, kesulitan apa yang dialami petugas saat ini? Ya, dari pengamatan kami sejak tadi pagi memang kesulitan dari tim yang ada di sini yaitu adalah kondisi jalan yang memang sangat terjal dari lokasi utama, yaitu kami harus berjalan terlebih dahulu sekitar 500 meter dari lokasi utama hingga ke titik lokasi. Dan juga di sini terdapat aliran Sungai Cisadene dan tebing yang sangat tinggi di sini sehingga menyebabkan tim BPBD
susah untuk menggunakan alat berat gede. Dampak dari longsornya tanah di Kampung Empang, Bogor Selatan, rel kereta api pun menggantung. Sepanjang 15 meter jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi menggantung. Tepatnya di kilometer 2+6 dan 7 atau antara stasiun Paledang dan Batu Tulis. Hal ini disebabkan longsornya tanah bantalan rel setinggi 20 meter. Akibatnya perjalanan kereta api jurusan Sukabumi-Bogor dibatalkan seluruhnya. Calon pengguna yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api Pangrango dapat beralih ke moda transportasi lainnya. Upaya perbaikan pun tengah dilakukan oleh PT KAI. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, selamat siang. Baik, Mbak Eva saat ini sedang berada di lokasi. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan digambarkan bagaimana situasi terkini di sana dan seberapa parah kerusakannya. Ya baik, jadi memang sampai dengan siang ini petugas seluruh prasarana dari KAI Daop 1 Jakarta kami terus melakukan upaya proses perbaikan jalur rel yang terdampak longsoran dari area Kampung Selatan tersebut yang terjadi dan memang ada sekitar 5 meter jalur rel yang menggantung karena posisi bagian bawah longsor. Ini di dalam kita saat ini terus dilakukan perbaikan, bahkan material pun sudah didatangkan ke lokasi dan juga tugas. Dan memang fokusnya juga saat ini kita mengamankan, memperkuat di jalur rel satu lagi yang tidak terdampak longsor yang berdekatan. Ini kan ada jalur trek ya, jalur yang satu yang terdampak longsor dan jalur Bandung, kemudian jalurnya lagi yang tidak terdampak sehingga kita harapkan minimal dimaksimalkan bisa dilakukan operasional dan dampak Pangrango ya dengan melalui operasi yang menggunakan keselamatan dan keamanan perjalanan yang dilakukan oleh tim Daop 1 Jakarta. Dan kami meminta hari ini kepada seluruh pengguna jasa lintas maaf atas kondisi yang disebut longsor yang rel, sehingga memang untuk hari ini pada Rabu 15 Maret 2023 seluruh perjalanan KA lintas Bogor Sukabumi dan juga sebaliknya untuk Pangrango itu dibatalkan. Nah, bagi pengguna jasa yang sudah membeli tiket untuk perjalanan hari ini kita perkenankan untuk melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya 100%, jadi biaya 100%, dan kemudian mungkin berbeda juga agar lebih mempermudah ini proses penggantian bisa dilakukan sampai dengan 7 hari depan. Jadi tidak harus hari ini. Proses pembatalan tiket tidak harus dilakukan hari ini, masih bisa sampai dengan 7 hari depan. Nah, ini bisa dilakukan proses pembatalannya bagi Paledang ataupun juga di
pemirsa, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rabu pagi digegerkan dengan penemuan koper merah berisi jasad termutilasi yang dibuang di pinggir jalan. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyelidiki temuan tersebut. Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibuat geger oleh penemuan koper merah di pinggir Jalan Raya Tenjo. Setelah diperiksa warga, terdapat jasad wanita yang termutilasi di dalam koper. Menurut kesaksian warga, koper merah ini pertama kali ditemukan pada pagi hari oleh seorang warga yang melintas dan tidak diketahui siapa pembuangnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki identitas korban dan pelaku. Ada salah satu warga yang melihat mungkin ada koper, tahu isinya apa, katanya dibuka, kosong mayat mutilasi lah. Akhirnya dia kaget, lapor kepada pihak RT setempat. Nah itu pun lanjutan ke RW pengamanan lah. Kita kesini ternyata sudah ramai. Puluhan warga Kabupaten Bogor keracunan usai menyantap makanan. Ya, korban terdiri dari anak-anak dan orang dewasa dirawat di Puskesmas Kecamatan Jasinga, Bogor. Puluhan warga terdiri dari anak-anak dan orang dewasa ini terpaksa dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat usai alami mual, muntah hingga pusing. Warga desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Bogor ini keracunan massal usai menyantap makanan di sebuah acara. Usai menyantap makanan, warga mulai terserang mual, pusing hingga pegal di sekujur tubuh. Total terdapat 78 orang warga yang dirawat inap dan rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Jasinga, Bogor. Untuk memulihkan kondisi, pihak puskesmas memberikan cairan infus kepada seluruh korban keracunan yang dirawat. Kondisi kemarin warga berdatangan ke sini kurang lebih datang jam 19.40 malam. Itu untuk yang ditangani di sini ada yang dirawat jalan, ada juga yang dirawat inap dan sampai sekarang masih dirawat ya. Untuk yang dirawat jalan itu kurang lebih ada 30 dengan yang sekarang. Kemudian yang dirawat inap kondisi sampai sekarang ada 37 orang dirawat. Sampel makanan yang diduga mengandung racun telah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kasus keracunan ini kini ditangani Kepolisian Sektor Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan gudang rongsokan dan bangunan non-permanen di Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi pada Rabu pagi dan diduga dipicu warga yang membakar sampah di dekat gudang. Rabu dini hari, api membakar gudang rongsokan dan sejumlah bangunan non-permanen di kawasan Kedung Cowek, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kebakaran karena adanya warga yang membakar sampah di dekat tumpukan barang rongsokan. Angin kencang serta banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat menyebar. Petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya bahkan sempat kesulitan memadamkan api. Dengan tiang listrik. Itu apa itu, Pak? Bakar sampah. Terus? Itu Sebanyak 24 unit pemadam kebakaran serta 4 unit truk tangki dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.